Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Yes ya Rabashiki ya Rabaho. Ya Namasiki ya Rabaho. Ya Rabaho. Ya Namasiki ya Rabaseho. Ya Rabaho. Ya Namasiki ya Rabaho. Yesus Lord. Ya Rabashiki ya Rabaho. Yes ya Namaseho. Yesus, Yesus Lord, ya Roh Kudus, ya Allah, ya Tuhan, ya Raja kami, Engkau Raja kami, ya Allah. Shikiara basikiana maseu. Yesus, Yesus Tuhan. Yana basikiana maho. Shikiana basikiana maho. Yesus Lord, Yesus Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita naik doa peperangan kita. Kita mau usir segala kuasa kegelapan, roh jahat, setan iblis yang coba menyerang kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perangi segala kuasa jahat yang coba menghancurkan bangsa kami, gereja kami, pekerjaan keluarga kami tertimpa akan hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak semua roh sakit penyakit dari bangsa kami, gereja kami, pekerjaan keluarga kami. Kami patahkan semua roh sakit penyakit corona, COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat, roh dosa kami halaukan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dari kehidupan kami, gereja kami, dan keluarga kami. Segala roh kemiskinan, roh kegagalan kami usir dari bangsa kami, gereja kami, pekerjaan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh perceraian, perselisihan, pemberontakan, kekacauan kami tolak, kami terima dan hancurkan dari kehidupan bangsa kami, gereja kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh kemandulan, keputusasaan, roh intimidasi, roh kebingungan, roh tidak ada semangat, roh keterbelakangan, roh tidak ada kemajuan kami tolak, kami terima dan hancurkan dari kehidupan bangsa kami, gereja kami, pekerjaan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perangi segala kuasa kegelapan yang mau menutup gereja ibadah kami. Kami usir segala kuasa jahat, roh dosa dari kehidupan pemimpin bangsa kami, gereja, pekerjaan keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan segala kuasa kegelapan yang melingkupi kami dengan putus asa. Segala roh putus asa kami usir, kami tertimpa, patahkan, hancurkan dari kehidupan bangsa kami, gereja kami, pekerjaan keluarga kami. Tuhan Yesus, kami percaya memberikan kepada kami, bangsa kami, gereja, pekerjaan keluarga kami, kemenangan demi kemenangan, mujizat demi kemujizat, berkat berkelimpahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau terlalu baik, teramat baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yes, haleluya. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Yes. Haleluya. Yes, Bapa. Terima kasih. Oh, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpuji
terima kasih. Ini doa yang kami panjatkan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala kami. Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur di tengah-tengah jemaat pada saat ini kita boleh berdoa kembali di gereja. Saudara, sudah hampir 4 bulan ya kita berdoa di rumah dan jarang sekali kita ada pertemuan lagi seperti ini. Tetapi dengan seberapa yang ada, saya percaya 2-3 orang berhimpun, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Saya mengikuti pujian penyembahan tadi dan saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Bagi saudara yang sempat putus siaran lewat live streaming tadi, mohon dimaafkan karena internetnya kurang stabil tadi, tapi setelah diatasi ya ternyata bisa berjalan dengan baik. Nanti kemudian saudara bisa lihat sekarang ini lebih baik dari yang tadi ya. Nah, saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan yaitu berkaitan dengan Abraham. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Saya seringkali membaca ayat ini dan minggu lalu di hari Minggu juga sudah dibahas. Tetapi seringkali ayat ini begitu menggugah saya. Kenapa? Karena ayat ini benar-benar membawa sebuah pemahaman yang baru dalam hidup saya. Setiap kali saya membaca firman Tuhan, selalu ada pemahaman yang baru. Tetapi ayat ini juga mendatangkan satu pemahaman yang baru lagi dalam kehidupan saya. Ayat itu berbunyi begini, Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ayat yang pertama tadi, kalimat pertama katanya begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi Tuhan senang sekali untuk berfirman kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya. Bagi saudara yang hari ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menjadi hamba Tuhan, pastilah dapat mendengarkan bagaimana Tuhan berfirman. Abram itu adalah seorang yang dekat dengan Tuhan dan dia dapat mendengarkan suara Tuhan. Saudara, saya ingin katakan dalam hidup saya, dalam hidup saudara, baik ada di gereja hari ini maupun yang di rumah, jangan dengarkan yang lain tapi dengarkanlah Tuhan. Saudara, dalam setiap mengambil keputusan, dengarkanlah Tuhan. Saudara mau memilih jodoh, dengarkanlah Tuhan. Saudara mau memilih pekerjaan, dengarkanlah Tuhan. Saudara mau masuk sekolah, masuk kuliah, dengarkanlah Tuhan. Jangan dengar temanmu, jangan dengar orang-orang di sekelilingmu, jangan dengar internet, YouTube atau Instagram, jangan dengar orang-orang yang ada di sekelilingmu, bahkan termasuk orang tuamu, jangan dengar ya. Tetapi dengarkanlah Tuhan. Setelah engkau dengarkan Tuhan, setelah engkau dapat dari Tuhan, lalu engkau minta pertimbangan orang tua, minta pertimbangan gembala, minta dukungan doa dari teman-teman dan lain-lain, itu boleh. Tetapi yang pertama adalah dengarkanlah Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Dan Abraham, saudara, dia mendengarkan suara Tuhan dan dia pergi dan hidupnya berhasil di tanah Kanaan. Meskipun ada banyak lika-likunya sampai kelaparan sehingga dia harus berpindah atau bermigrasi ke Mesir, tetapi kemudian dia kembali lagi di mana Tuhan kemudian menolong dia. Tetapi yang pertama adalah Abraham itu mendengarkan Tuhan. Jadi kalau saudara mau mengambil keputusan untuk pindah, untuk masuk tempat pekerjaan, untuk masuk satu sekolah, masuk satu tempat kuliah, atau ingin menikah, atau ingin mendapatkan sesuatu, ingin usaha dan sebagainya, dengarkanlah Tuhan.
semua jemaat Victory yang mendengarkan live streaming ini, bahkan yang ada di gereja pada malam hari ini, saya ingin sampaikan, dengarkanlah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru, Tuhan selalu benar, dan Tuhan selalu tepat menyatakan janjinya, menyatakan kuasanya, dan menyatakan firman-Nya kepada setiap anak-anaknya. Saudara, engkau mungkin bertanya, Pak Hendra, bagaimana caranya Tuhan itu berfirman dalam kehidupan saya? Nah, kalau kita membaca cerita tentang Abram ini, maka Tuhan itu berfirman kepada Abram secara langsung dan Abram itu bisa mendengarkan. Jadi Tuhan bisa berfirman langsung seperti saya berbicara kepada saudara hari ini, atau Tuhan juga bisa berbicara dalam hati saudara, atau Tuhan juga bisa berbicara di dalam pikiran saudara. Tuhan juga berbicara lewat firman-Nya Alkitab. Tuhan juga bisa berbicara lewat mimpi. Tuhan bisa berbicara lewat keadaan alam. Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Jadi saudara, jangan membatasi kuasa Allah. Kalau Tuhan berfirman, itu pasti saudara diteguhkan, saudara merasakan damai sejahtera dan ada kemampuan saudara untuk melaksanakannya. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram untuk pergi, maka Abram pergi, saudara, dia mendapatkan sebuah pertolongan Tuhan, sebuah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena Abram itu berangkat dari Haran, itu sampai ke tanah Kanaan, saudara, itu perjalanan yang jauh. Bayangkan saudara, itu perjalanan bisa 2-3 hari ya, bahkan lebih saudara ya. Itu kalau jalan kaki itu harus melewati padang gurun, melewati banyak daerah-daerah yang asing dan banyak binatang buas maupun orang-orang jahat. Tetapi karena Abram mengikuti Tuhan, suara Tuhan, maka dia pergi dari Haran sampai ke tanah Kanaan itu ada dalam keadaan yang selamat. Jadi kalau saudara mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada saudara, meskipun ada tantangan, meskipun ada rintangan, saudara akan selamat sampai dengan tujuan. Kalau saudara mengikuti keinginan saudara sendiri, kalau saudara hanya mengikuti maunya teman-teman sendiri, hanya ingin bergerombol, hanya ingin sama-sama, hanya ingin kelihatan ganteng, kelihatan cantik, hanya ingin memuaskan keinginan diri sendiri, belum tentu ada pertolongan Tuhan. Dan mungkin saja ada persoalan masalah yang tak dapat saudara saudara bisa atasi. Tetapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara, dan saudara melakukan atau menjalankan apa yang Tuhan firmankan kepada saudara, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan anugerah Tuhan akan diberikan di dalam kehidupan saudara. Jadi hari ini carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya, karena Dia akan memberikan kekuatan, pertolongannya dalam hidup saudara. Minta Tuhan meneguhkan tanda-tandanya. Tapi Pak Hendra, saya ingin pergi melayani Tuhan. Nah itu suatu hal yang luar biasa. Sekarang saudara tinggal bertanya, Tuhan, bidang pelayanan mana yang harus saya masuki? Kenapa saudara? Karena Tuhan merindukan setiap anak-anaknya melayani Dia. Saya dan saudara ada bukan karena kebetulan, tetapi saya dan saudara ada dalam dunia ini karena telah diciptakan Tuhan untuk melayani Dia, untuk beribadah kepada Dia, untuk menyenangkan Dia, dan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya dan saudara ada bukan untuk melakukan keinginan kita sendiri, tetapi untuk melayani Dia, untuk beribadah kepada Dia, untuk membawa banyak orang untuk Dia, dan untuk saudara bersekutu dengan Dia. Itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan merindukan saya dan saudara datang kepada Dia, melayani Dia dengan keberadaan kita. Waktu kita masih muda, waktu kita sudah dewasa, Tuhan merindukan kita dalam segala keadaan kita, dalam segala keberadaan kita. Kita melayani Dia dan beribadah kepada Dia dan menyenangkan hatinya. Jadi saudara, hari ini kalau jalan hidupmu belum menyenangkan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Mari senangkan Tuhan. Kalau hari ini jalan hidup saudara belum membawa perubahan dalam hidup saudara, sehingga saudara masih menyakiti hati Tuhan, mari biarlah saudara bertobat dan menjalani kehidupan yang menyenangkan
hati Tuhan. Bukan menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan dirimu sendiri, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara menyenangkan hati Tuhan, semuanya ditambahkan kepada saudara. Saudara mungkin berkata, Pak Hendra, saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu. Kalau Tuhan kehendaki, silakan. Tetapi kalau Tuhan tidak kehendaki, tinggalkan saudara. Karena engkau akan buang-buang waktu di sana, buang-buang energi, engkau akan buang-buang segala sesuatu dirimu, sehingga engkau sebetulnya sayang sekali karena engkau tidak sebetulnya sudah dicegah oleh Tuhan untuk pergi ke sana. Tapi kalau engkau bandel, maka engkau akan mengalami sebuah hal kesulitan di masa yang akan datang. Maka itu dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Engkau mendengar suara Tuhan berbicara memanggil kepadamu, jangan keraskan hatimu. Abraham tidak mengeraskan hatinya dan dia pergi dari Haran ke tanah Kanaan, dan di sana Tuhan menolong dia, Tuhan menyertai dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan membuka jalan dalam hidupnya, Tuhan memberikan segala sesuatu yang diinginkan, yang dirindukan oleh banyak orang. Dan hari ini saya ingin minta saudara untuk melihat bagaimana Tuhan itu memanggil saudara, berfirman kepada saudara, biarlah saudara pergi untuk melayani dia, pergi dan menjalankan firman. Seperti Abraham, dia pergi dari negerinya, dia pergi dari sanak saudaranya, dia pergi dari rumah bapaknya, pergi ke negeri yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya. Saudara pergilah keluar dari lingkunganmu yang lama. Pergilah keluar dari lingkungan keluargamu yang membuat engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Pergilah untuk sekolah, pergilah untuk melayani Tuhan, pergilah untuk menimba ilmu sehingga engkau dapat menjadi abdi Tuhan yang melayani Tuhan. Pergilah untuk bisa beribadah kepada Tuhan, pergilah untuk melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan memanggil engkau, apakah di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, jadilah orang yang melayani Tuhan di sana. Kalau engkau dimaksudkan Tuhan, diinginkan Tuhan untuk pergi menimba ilmu, mencari kebenaran firman Tuhan, pergilah. Kalau Tuhan menginginkan engkau menjadi berkat terang dan garam di tempat di mana engkau bekerja dan berusaha, jadilah berkat dan garam di sana. Kenapa saudara? Karena saudara, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya dan saudara bukan terjadi secara kebetulan, tetapi Tuhan maksudkan menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Jadi mari pergilah seperti Abraham, dan dia pergi dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan membuat nama Abraham menjadi masyhur. Tuhan menjadikan Abraham seorang yang luar biasa. Saudara, saya ingat di Inggris pada tahun 1800-an, 1700-an kalau tidak salah ya, itu ada 2 orang dokter kakak beradik ya, di Inggris, dan dua-duanya itu menjadi dokter yang kenamaan di Inggris waktu itu. Tetapi sang adik memutuskan untuk menjadi misionaris dan berangkat pergi ke Afrika Tengah, sementara kakaknya tetap menjadi seorang dokter di Inggris. Lalu saudara, adiknya itu mengikuti pelayaran sebuah kapal dan dia masuk ke Afrika bagian tengah dan dia memberitakan Injil di sana, menjadi penginjil di sana dan penginjil yang luar biasa. Sementara kakaknya tetap menjadi dokter di Inggris, saudara. Jadi sang adik walaupun dia seorang dokter, dia masuk ke sana memberitakan Injil dan banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang jadi percaya kepadanya. Dan saudara, hari ini kalau saudara membuka Encyclopedia of Britannica, maka saudara akan melihat dan membaca bahwa sejarah daripada adiknya itu lebih panjang ceritanya ditulis di dalam ensiklopedia itu dibandingkan dengan kakaknya. Ya saudara bisa baca di sana tulisan dari seorang ensiklopedia itu tentang dokter dari Inggris yang menjadi penginjil. Ya saudara, dia adalah seorang yang luar biasa dan kemudian bisa menjadi orang yang dapat memberitakan firman Tuhan di antara orang-orang Afrika. Nah, saya ingin mendorong kita semua menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Jangan hanya melakukan kegiatan saudara secara rutin seperti ini. Saudara bangkit, keluarlah ya. Abraham sudah melakukan kegiatan rutin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tetapi Tuhan
memanggil dia pergi, dan dia pergi, dia tinggalkan semuanya itu untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Saudara, engkau melakukan kegiatan rutin, kalau memang itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupmu, jalani. Tetapi kalau itu bukan panggilan Tuhan dalam hidupmu, tinggalkan, dan engkau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini engkau melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, ya, karena nggak ada passion, nggak ada keinginan untuk melakukannya, tapi karena terpaksa engkau harus melakukannya, ya saudara, itu bukan kerinduan Tuhan, tinggalkan. Tetapi kalau engkau melakukan itu karena panggilan Tuhan, engkau ada passion, ada keinginan yang kuat untuk melaksanakannya, percaya saudara, itu engkau akan berbahagia seumur hidup. Banyak orang tidak hidupnya berbahagia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan panggil, dan tidak dia lakukan. Banyak orang tidak mendapatkan apa yang dia rindukan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan seperti yang Tuhan rindukan dalam hidupnya. Nah, hari ini saya mau katakan, Tuhan memanggilmu untuk melayani dia. Tuhan memanggilmu untuk bersekutu dengan dia. Seperti Abraham, Tuhan memanggilnya untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan dia melakukannya, dan dia berhasil. Dan saya ingin semua jemaat Victory, semua yang mendengarkan siaran ini, pergi dari hidup saudara, pergi dari kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan mari melakukan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita, dan mari kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara, dan berharapkan Tuhan, saudara minta Tuhan berbicara kepada saudara pada malam ini, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup berbicara lewat pikiran, lewat kata hati, bahkan dengar suaranya lewat Alkitab, firman-Nya. Dia dapat berbicara kepada saudara, karena dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, dan dia sanggup untuk berbicara kepada saya dan saudara. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dan dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dan dengar dia panggil namamu. Oh, amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa saudara? Ku jawab ya. Oh ya, ya Yesus. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Malam hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada di gereja saat ini, dengarkanlah suara Tuhan berfirman kepada engkau. Tinggalkanlah budaya keluargamu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkanlah pergaulan-pergaulan dengan rekan-rekanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkanlah kerinduan-kerinduanmu, keinginan-keinginanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah engkau memfokuskan dirimu kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, menghabiskan hari-harimu, waktu-waktumu untuk Tuhan. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa, biarlah engkau mengingatkan kami untuk melakukan kebenaran-Mu dan terus intim dengan Engkau, bergaul erat dengan Engkau, dan melakukan firman tepat seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memanggil kami, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Malam ini ampuni dosa setiap kami yang ada di gereja ini, yang ada di rumah, dimanapun berada, yang mendengarkan khotbah firman Tuhan pada hari ini. Kalau kami tidak mendengarkan suara-Mu Tuhan, kami tidak menjalankan persis seperti yang Engkau katakan kepada kami. Kami bandel Tuhan, kami membangkang, kami membantah
kami menunda-nunda firman kehendak daripada Engkau. Ampuni kami dengan darah-Mu, sucikan Tuhan. Tetapi hari ini aku berdoa, jadi kehendak-Mu atas hidup kami, dan biarlah mulai dari sekarang Engkau yang memberikan hati kepada kami untuk menjalankan. Kami katakan ya Tuhan untuk setiap firman-Mu. Kami katakan ya Tuhan untuk setiap jalan-Mu. Kami katakan ya Tuhan untuk setiap panggilan-Mu. Kami katakan ya Tuhan untuk setiap kebenaran yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau minta kami lakukan. Kami katakan ya, dan itu menjadi kerinduan kami melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pujianku, Engkaulah mazmurku, dan Engkau kami tinggikan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Amin. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Hari ini saudara, hanya Tuhan tempat kekuatan kita. Hanya Yesus tempat di mana engkau akan menemukan kekuatan. Jadi jangan lari dari itu. Apapun masalahmu, masalah di tempat pekerjaan, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan siapapun, jangan lari ke yang lain. Larilah kepada Tuhan. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Dengarkanlah firman Tuhan pada hari ini. Mintalah petunjuk Tuhan dalam menghadapi persoalan apapun. Kadang-kadang engkau berkata, saya putus asa. Ya saudara, bersama dengan Tuhan engkau dapat melakukan segala sesuatu. Jangan minta nasihat orang lain, minta nasihat Tuhan. Carilah Tuhan, berserulah kepada Tuhan di segala keadaan. Dia akan mendengar engkau, Dia akan menjawab engkau, Dia akan membuka jalan dalam segala keberadaanmu. Hari ini saya ingin katakan, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun yang engkau alami, jadikan Tuhan sumber kekuatanmu, jadikan Tuhan sumber pertolonganmu, jadikan Tuhan tempat perlindunganmu, karena Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menolongmu dan membebaskanmu, karena Dia adalah Allah yang dapat melakukan segala hal. Dia pencipta dunia, Dia pencipta saya dan saudara. Masalah apapun, tidak ada yang dapat mengalahkan Dia. Dia dapat menyelesaikannya. Untuk itu hari ini, biarlah engkau katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kemuliaanku Tuhan. Aku berharap kepadamu, berfirmanlah kepadaku Tuhan, seperti Engkau berfirman kepada Abraham, dan aku akan melakukannya. Apapun yang Engkau taruh dalam hatiku Tuhan, aku akan melakukannya, karena Engkau yang berfirman kepadaku, tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Tuhan, Engkaulah yang melakukan dalam hidupku. Hari ini dengarkanlah firman Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, suara Tuhan datang kepada engkau pada hari ini. Pengurapan Tuhan datang kepada engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah urapan Roh Kudus dalam hidupmu, dan Roh Kudus berbicaralah dalam hidup kami. Pimpinlah setiap kami, tuntunlah setiap kami hari ini yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang mendengarkan suara saya pada hari ini. Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus pulihkan engkau. Ada kuasa Allah yang mengalir saat ini, menjamah, menguasai engkau, dan ada suara Tuhan yang berbicara kepadamu, meneguhkan engkau, menegur, menasihatimu, dan mengajari engkau. Ajari kami Roh Kudus, ajari kami Roh Kudus, ajari kami Roh Kudus.
Pimpin kami, karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kemuliaanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Oh Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Haleluya, oh yes Lord. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Amin, amin. Yesus, domba Allah. Mari sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia, dan rasakan kekuatan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Perlindungan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Engkau rasakan urapan Roh Kudus mengalir hari ini, menjamahmu, berbicara kepadamu, menuntun engkau, memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, mulia nama. Terima kasih Engkau membebaskan, melepaskan kami malam ini. Yesus, Engkau anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Mulia namamu, Engkau domba Allah. Oh Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu Tuhan, mulia namamu. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, saya katakan kepada saudara pada hari ini, Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan ada bersama dengan kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Mari saudara kita berdoa pada hari ini, dan saya ingin berdoa bagi saudara. Setiap kali saya berdoa kepada saudara pada hari ini, saudara katakan amin. Apapun yang Tuhan berbicara kepada saudara saat ini, saudara katakan amin. Kalau saudara merasa itu benar bagi saudara, aminnya lebih keras lagi. Karena saudara, begitu engkau berkata amin, itu berarti ya, pasti terjadi dalam hidup saudara. Karena kata amin itu artinya seperti itu. Dan engkau melihat Tuhan, engkau memandang Tuhan, engkau berkata yes, amin Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan kepadamu seperti apa yang engkau katakan di hadapannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini aku berdoa bagi semua jemaat-jemaat, bagi semua anak-anakmu, bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan doa pada hari ini di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bekerja dalam hidupnya, mendatangkan pemulihan dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, teruslah bekerja Tuhan,
membawa perubahan dalam dunia ini. Teruslah bekerja Tuhan, membawa perubahan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan aku katakan terjadi perubahan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan aku nyatakan terjadi perubahan dalam usaha pekerjaan mata pencarianmu. Aku berdoa dan aku nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi perubahan dalam keluargamu, dalam ekonomimu, dalam masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan aku menyatakan terjadi perubahan, terjadi kelimpahan dalam kehidupanmu. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, terjadi perubahan di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengadakan pemulihan atas bangsa ini. Tuhan mengadakan pemulihan atas gerejanya. Tuhan mengadakan pemulihan atas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan aku nyatakan, aku berdoa juga, Tuhan mengadakan pemulihan dalam kehidupanmu. Tuhan mengadakan pemulihan atas suamimu. Tuhan mengadakan pemulihan atas istrimu. Tuhan mengadakan pemulihan atas anak-anakmu, orang tuamu, bahkan orang-orang di sekelilingmu. Tuhan adakan pemulihan ke arah yang lebih baik. Mengasihi Tuhan, terjadi perubahan dalam hidupmu dan terjadi perubahan dalam keluargamu, dalam suami istri anak-anakmu, dalam hidup setiap jemaat itu. Aku nyatakan dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kiranya itu terjadi Tuhan di tengah-tengah gereja ini, tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah bangsa kami, dan termasuk tengah-tengah dunia ini. Dan aku berdoa, aku nyatakan terbit terang Tuhan atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbit terang Tuhan atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbit terang Tuhan atas pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbit terang Tuhan atas keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbit terang Tuhan atas gereja Tuhan. Terbit terang Tuhan atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bekerja membawa perubahan. Tuhan bekerja membawa terang, membawa niat jahat setiap orang-orang di sekelilingmu menjadi niat baik memberkati engkau. Tuhan mengubahkan kecelakaan menjadi berkat bagimu. Tuhan mengubah penyakit menjadi berkat bagimu. Tuhan mengubah segala sesuatu yang jahat di sekelilingmu menjadi kebaikan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan hari ini firman Tuhan, kami terima doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus membawa peluang, membawa kesempatan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menuntun kepada kebenaran, Roh Kudus menuntun kepada kemenangan, Roh Kudus menuntun kepada keselamatan, Roh Kudus menuntun kepada pertobatan, mengingatkan kami atas segala dosa kami, menginsafkan kami atas segala kesalahan kami. Roh Kudus bekerjalah, dan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu sekarang. Aku berdoa dan aku nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berbicara, dan Roh Kudus menuntun engkau kepada kemenangan. Hari ini ada peluang terbuka di depan engkau, ada kesempatan terbuka di depan engkau, dan engkau akan terima itu berkat karena engkau adalah orang yang mendengar suara Tuhan berfirman. Dan aku berdoa, aku nyatakan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, semua jalan di depanmu terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua pintu-pintu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jalan-jalan di depanmu terbuka, membawa kemenangan bagi engkau, supaya engkau boleh memberkati orang lain, supaya engkau boleh memberkati pekerjaan Tuhan, supaya engkau boleh memberkati keluargamu, dan supaya oleh engkau nama Tuhan boleh dimuliakan. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib. Dan hari ini aku berdoa dan aku perintahkan segala berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan aku nyatakan segala berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Dan Tuhan menyertaimu. Tuhan melindungimu dengan darahnya, dengan anugerahnya, dengan kekuatannya. Engkau disertai Tuhan. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Angkat suaramu, angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau Tuhan yang menyelamatkanku. Tidak pernah aku kekurangan Tuhan, karena Engkau yang menyediakan segala-galanya dalam kehidupanku. Mari mulai bersyukur untuk suamimu, bersyukur untuk istrimu, bersyukur untuk orang tuamu, bersyukur untuk anak-anakmu, bersyukur untuk pekerjaan,
Bahkan mungkin engkau tidak ada pekerjaan sekarang, mari isi dengan bersyukur. Lihat besok Tuhan berikan pekerjaan kepadamu. Lihat besok keluargamu akan berubah. Lihat kehidupanmu akan berubah. Bahkan sekarang sudah terjadi perubahan. Aku nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi perubahan, terjadi kemenangan di dalam engkau. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, karena Engkau baik. Kau buka jalanku dan beri kemenangan. Tak pernah ku kekurangan, Engkau selalu berkati. Ku naikkan syukur padamu. Terima kasih Yesus, karena Engkau baik. Kau buka jalanku dan beri kemenangan. Tak pernah ku kekurangan, Engkau selalu berkati. Ku naikkan syukur. Oh amin, haleluya. Terima kasih Yesus, buat kasih setia. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, ku bersyukur padamu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kepadamu buat kasih setiamu, keselamatan, pertolonganmu yang ajaib dalam hidup kami. Dan hari ini aku nyatakan terjadi keselamatan atas keluarga kami. Aku berdoa terjadi keselamatan atas hidup setiap jemaat Victory, baik di gereja ini, di rumah mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kemenangan, terjadi perubahan di dalam hidup setiap jemaat-jemaat, anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu, untuk hamba-hambamu yang mendengarkan Engkau dan melakukan kebenaran-Mu. Perubahan, keselamatan, kesembuhan, kemenangan terjadi sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Oh terima kasih Yesus, buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur bersyukur pada. Amin. Ku bersyukur pada. Mari rasakan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu sekarang. Urapilah kami Tuhan, jamalah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu kami terima. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima pengurapan daripada-Mu. Aku terima perubahan daripada Engkau. Aku terima keselamatan daripada-Mu. Aku terima kemenangan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perubahan dalam hidupku. Kemenangan terjadi dalam hidupku. Kehidupanku berubah sehingga banyak orang boleh melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidupku, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, aku alami bersama dengan Tuhanku, sehingga aku boleh memuliakan nama Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, aku bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, aku tidak pernah ditinggalkan, tetapi aku percaya
Tuhan menyertaiku selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terimalah pengurapan Tuhan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan Tuhan menjamahmu. Rasakan tangan kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Engkau yang sakit hari ini, rasakan Tuhan menjamahmu. Dan bangkitlah. Terima kemenangan, terima kesembuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berduka cita hari ini, rasakan tangan Tuhan menjamahmu dan menghiburkan engkau. Roh Kudus datang menjamah engkau, menghiburkan engkau sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang ini engkau yang punya beban berat, engkau yang punya masalah berat dalam keluarga, dalam ekonomi. Sekarang lihat kemenangan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan katakan terima kasih Tuhan. Lihat Tuhan mengangkat beban-bebanmu dan Tuhan berikan kelegaan kepada engkau. Engkau yang datang dengan penuh ketakutan dan tidak ada damai sejahtera. Engkau akan pulang hari ini dengan penuh sukacita. Karena roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat, segala pertolongan, segala hal-hal yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam hidupku, dalam hidup setiap jemaat pada hari ini, dalam kehidupan siapapun pada malam ini yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan doa ini. Ada perubahan terjadi dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa perubahan terjadi dalam hidupnya. Semakin mencintai Tuhan, terbuka pikirannya untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan menjadikan hidupnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Serahkan kepada Ibu Priscilla yang nanti akan menutupnya dalam doa. Juga ada pengumuman. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih firman Tuhan, Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman minggu depan selanjutnya nanti akan diumumkan siapa yang bertugas dan akan seperti ini. Baik, kita tutup dalam doa. Yes, Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami percaya segala doa-doa yang sudah kami panjatkan, Tuhan sudah mendengar, Tuhan menjawab, bahkan Tuhan Yesus mengabulkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bahkan Engkau terus mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai semakin hari semakin luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus mengangkat kehidupan keluarga. Gembala kami terus naik, menjadi pemimpin yang terus naik, tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor dalam segala usaha pekerjaan. Tuhan buat berhasil. Segala keperluan yang mereka butuhkan, Tuhan Engkau penuhi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa untuk semua pelayan Tuhan yang akan melayani di hari Minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun setiap mereka. Oh, tim praise and worship, tim pemusik Tuhan, Engkau menyertai, Engkau mengurapi setiap mereka yang akan melayani di hari Minggu. Mereka sungguh-sungguh melayani dengan ketulusan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan setiap kami yang sudah datang, baik yang di rumah juga. Tuhan, Kau sertai perjalanan kami, agar kami selamat sampai tujuan dan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang sudah berubah jadi transfer. Ini kan kalau selesai, jangan beranjak dulu. Doa apa? Itu yang selesai Bapak. Satu lagu. Yang terakhir, buat terakhir. Biasa.
Melihat satu dua yang lampu yang lain. Karena begitu kita mau akhir ini dia pasti loading.